Joël Piroe buat pernyataan menohok setelah tinggalkan Belanda. To get another goal? Yes, definitely. Of course, I'm very happy. I always want to score, so I'm glad that I'm back on the score sheet. Yeah, definitely. I think we all enjoyed it out there. Like, we were very dominant on their half, pressing really well, creating chance after chance, and it's just our fault that we didn't put the game to bed. Saya yakin bahwa timnas Indonesia sama orang-orang baru itu yang naturalisasi dari Belanda, ya memang bisa lebih kuat. Ternyata ada beberapa ya yang sekarang banyak Pak, bukan naturalisasi. Nggak tahu mungkin 9, 11. Ya, dalam hati saya pikir mereka ada hubungan dekat dengan Indonesia. Ya. Jadi dunia sepak bola Belanda sedang gonjang-ganjing. Joël Piroe, striker yang pernah jadi andalan di tim muda negeri kincir angin, akhirnya buka suara. Dan suaranya bukan bisikan lembut, melainkan ledakan. Dalam sebuah wawancara eksklusif, Piroe melontarkan pernyataan kontroversial yang membuat federasi, pelatih, bahkan mantan rekan setim terdiam. Ia pergi bukan hanya dari tim nasional, tetapi dari sistem yang membunuh kreativitas. Saya muak, saya bukan boneka yang bisa dimainkan seenaknya, buka Piroe tanpa basa-basi. Ia duduk di kursi wawancara dengan mata tajam, penuh luka yang belum sembuh, tapi juga keberanian yang tak terbantahkan. Pernyataan Piroe menyerang jantung sistem sepak bola Belanda, KNVB, dan filosofi pengembangan pemain muda. Menurutnya, sistem terlalu kaku dan mengekang potensi alami para pemain dengan latar belakang berbeda. Joël Piroe tidak berhenti di situ. Ia menyebut beberapa nama pelatih yang menurutnya menjadi bagian dari mentalitas konservatif yang menyabotase talenta. Saya tidak akan pura-pura sopan. Beberapa pelatih di level muda, dan bahkan yang sekarang di tim senior, lebih peduli dengan siapa agenmu, klubmu, dan seberapa patuh kamu terhadap sistem. Bukan seberapa bagus kamu bermain. Saya tidak akan sebut nama, tapi mereka tahu siapa mereka, katanya sambil tersenyum sinis. Banyak yang mengira Piroe menyindir Ronald Koeman, yang sempat memberi sinyal akan memanggilnya ke timnas namun batal tanpa penjelasan. Sejak itu, hubungan Piroe dan federasi memburuk. Salah satu bagian paling kontroversial dari wawancara ini adalah ketika Piroe menyentuh isu ras dan representasi dalam sepak bola Belanda. Pernyataan ini langsung memicu debat panas di media sosial. Sebagian mendukung Piroe karena menyuarakan kebenaran yang selama ini dibungkam. Sebagian lagi menuduhnya bermain kartu rasial untuk menutupi kekurangan performanya. Ketika ditanya apakah dirinya akan memperkuat negara lain, Piroe menjawab dengan nada tegas. Sinyal ini mengarah kuat pada Suriname, negara leluhur banyak pemain keturunan Afro-Belanda. Dan Piroe bukan yang pertama. Sebelumnya sudah ada nama-nama seperti Nigel Hasselbaink, Sakuil Pinas, dan Kelvin Leerdam yang memilih jalur serupa. Pernyataan Piroe segera menjadi bahan perbincangan di Belanda dan luar negeri. Beberapa mantan pemain mendukungnya secara terbuka. Ryan Babel menulis di Twitter, sudah saatnya seseorang bicara. Hormat untuk Joël. Namun tak sedikit pula yang mengecamnya. Seorang jurnalis ternama dari NOS menyebut Piroe tidak tahu bersyukur, dan mencari sensasi karena tak kunjung dapat tempat di timnas. Pernyataan ini justru memperkuat argumen Piroe tentang bias sistemik yang selama ini menghantuinya. Meski hubungannya dengan timnas Belanda memburuk, karir Piroe di level klub sedang menanjak. Setelah tampil konsisten di Swansea City dan Leeds United, Piroe kini menjadi incaran beberapa klub Bundesliga dan Ligue 1. Pernyataan Joël Piroe ini bisa menjadi akhir dari karir internasionalnya di Belanda, atau justru awal dari sebuah gerakan baru. Gerakan pemain yang berani menantang sistem, yang menolak dibungkam, yang memilih integritas ketimbang popularitas. Dalam sepak bola modern, di mana politik, bisnis, dan ego seringkali mengaburkan esensi permainan, suara seperti Piroe sangat langka. Dan seperti semua kebenaran yang menyakitkan, suaranya mengganggu. Tapi terkadang, dunia memang butuh diguncang agar bisa berubah. Joël Piroe bukan hanya berbicara, dia berteriak.